itu kali ini saya akan menjelaskan tentang recycling of glass, yaitu pertemuan ke-9 ya, pertemuan di minggu 9 kuliah teknologi daur ulang. Kali ini kita masuk ke daur ulang dari kaca. Oke, kita masuk dulu ke slideshow dulu ya. Sebelum mulai, seperti biasa, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Udah selesai? Okay. So, for this session, I would like to explain about recycling of glass. Okay, glass recycling. Why is glass? Because glass is one of the oldest synthetic materials with evidence of its production in ancient Egypt dating back to at least 3000 before centuries ya. Jadi bukan gelas ya, kaca. Kaca ini sangat penting, material sangat penting yang sudah sangat dari dulu sekali sudah digunakan oleh manusia, bahkan 3000 tahun sebelum century ya, sebelum ada tahun, 3000 tahun sebelum ada tahun. Nah, 3000 itu sudah digunakan oleh bangsa Mesir, ancient Egypt. Mereka sudah menggunakan kaca sebagai material untuk alat-alat kebutuhan sehari-hari mereka. And then its optical clarity, hardness, and strength mean that it has made its way into every aspect of human activity, with significant roles in glazing, packaging, vehicles, houseware, electrical equipment, and fibers in insulation products and composite materials. Jadi karena kelebihan mereka seperti dia tuh bening. Jadi kita misalnya kalau meletakkan sesuatu di dalamnya, kita bisa ngelihat dari luar jelas, jadi bersih, bening. Kemudian dia kuat, hardness and strength. Hardness itu kekuatannya kuat dari segi pukulan. Kalau strength ya mirip ya, hardness sama strength ya. Sehingga karena ketiga ini dia banyak digunakan dalam aktivitas manusia, dalam packaging, di mobil, di kendaraan juga ada, di alat rumah tangga, dan electrical equipment. The recycling of glass has been conducted almost since its discovery, and the use of glass containers has been carried out throughout the 19th and 20th century. Jadi sudah sangat banyak digunakan dulu kala recyclingnya ya. Tadi gelasnya, sekarang recyclingnya, karena kelebihannya itu banyak masyarakat yang mau merecycling dan mereuse si glass container itu sejak tahun 19 dan abad ke-19 dan abad ke-20. Okay. The largest glass product output is container glass, which is based on the fairly consistent composition as about 15% sodium oxide, 9% calcium oxide, and slightly more than 70% silicon dioxide ya. Jadi paling banyak komposisi kaca itu ini dari sodium oxide, calcium oxide, sedikit dari silicon oxide. Jadi yang paling banyak itu adalah slightly more than, yang paling banyak itu adalah dari silicon dioxide ya, SiO2 itu 70%, dan kemudian lain-lainnya ada Na2O, kemudian calcium oxide. Grade ini yang komposisi kacanya yang kebanyakan seperti itu. Kemudian kalau gelas yang hijau itu kan ada tuh kaca, bukan gelas, kaca yang warna hijau. Green glass is achieved through the addition of small quantities of chromium. Jadi ditambahkan kromium sedikit sehingga warnanya jadi hijau bening. Apa ini?
whilst amber glass contain both chromium and iron. Amber itu agak-agak brown ya, agak-agak coklat bening, apa ya, ya keruh gitu warnanya, tidak terlalu bening bersih. Nah, itu bisa ditambahkan dengan chromium and iron, besi. In the case of flint glass, there is a requirement for very low concentration of other metals in the raw materials required to be free from metallic impurities to achieve optical clarity. Flint itu yang bening ya, bening banget, beningnya bersih. Nah, itu berarti si zat-zat yang tadi, yang silicon dioxide, calcium oxide, and sodium oxide itu harus dibersihkan, harus dimurnikan dari zat metalnya, from metallic impurities. Jadi dikurangi, dibersihkan, free from metallic impurities, sehingga didapatkan kaca yang benar-benar bening bersih. Glass manufacture. Glass is manufactured by melting a suitable combination of raw materials in a furnace and using various processes to form it before it's cooled. Jadi si komposisi yang tadi ya, komposisi yang ini yang kebanyakan seperti ini, Na2O, kemudian CaO dan SiO2 itu di melt, dilebur di furnace, kemudian ada prosesnya untuk dicetak, kemudian didinginkan. The most commonly encountered materials are silica, soda ash atau sodium carbonate, and calcium carbonate. Ya, ini rata-ratanya seperti itu komposisinya. Glass, closed loop recycling of glass. Nah, the process include, ini kalau recycling glass itu biasanya pertama hand sorting kita manual ya, pemilahan secara manual, yaitu remove obvious contamination, separates colors. Jadi ini karena kita harus men-separate warnanya, jadi sebaiknya dengan manual, dengan tenaga manusia ya, karena kita harus memisahkan warna-warni. Mungkin ada yang green, flint, atau yang amber. Jadi kita pisahkan itu yang jelas kelihatan di mata, yang obvious. Kemudian contamination, mungkin ada zat-zat yang mengkontaminasi si gelas yang besar gitu, yang gampang kelihatan dari mata. Nah, itu yang dipisahkan. And then crushing, setelah dipilah berdasarkan warna dan kontaminasi yang kelihatan jelas, kemudian di crush, kemudian di sieving itu ayak ya, dihaluskan, sudah di crush kemudian diayak sesuai dengan besar dari saringannya. Kemudian setelah diayak dapat yang halusnya, kemudian disorting lagi dari magnetic kalau misalnya ada ferrous metals. Jadi kalau misalnya kita ingin lebih murni si gelasnya, kita bisa mengambil si metallicnya, ferrous metalsnya. Kemudian sorting yang lain yang kita butuhkan. Kemudian sudah murni, kemudian barulah kita melt, kita lebur, baru kemudian setelah dilebur kita bisa cetak sesuai dengan bentuk yang diinginkan dan didinginkan. Dah, sesimpel itu sih sebenarnya. Tapi yang paling penting ini nih, yang hand sorting dan sorting yang lain yang membuat si kacanya itu lebih murni, lebih pure, sehingga bisa didapatkan produk recyclingnya yang berkualitas. At least produknya sama dengan new glass yang didapat dari extraction dari raw materials, bahan tambang. Next, glass is an inert waste, insoluble and chemically unreactive under normal condition. Jadi kaca itu dia inert ya, tidak bisa
tidak cenderung untuk tidak bereaksi dengan zat-zat lain di alam, tidak bisa terlarut, kemudian secara kimia dia tidak reaktif di dalam kondisi normal. And glass could not threaten the groundwater quality because not produce licit. Jadi gelas walaupun dia dikubur di tanah, dia tidak akan menghasilkan licit sehingga tidak mencemari air tanah. Kalau misalnya kita membuang dia atau menguburnya di landfill misalnya. So, why glass recycling is very important to environment? Jadi kenapa sih recycling dari kaca itu sangat penting dari segi lingkungan? Ternyata the most significant benefit to the environment deriving from the return of color to the glass making process is reduction in energy demand. Jadi kebutuhan energinya sangat rendah karena and the consequent reduction in pollution. Jadi untuk gelas itu karena dia sudah bersih ya, kebanyakan tidak terlalu komposisinya itu saja, terus juga prosesnya juga simple, hanya di sorting and then di melting kemudian dicetak jadi barang baru lagi dibanding kita mengekstraksi lagi dari alam. Itu berapa tenaga yang dibutuhkan, energi yang dibutuhkan untuk mengekstraksi si kaca, ambil silikanya dulu di alam, kemudian berapa cost yang dibutuhkan, itu sangat banyak dibandingkan dengan si kaca yang sudah glass waste tadi di recycle lagi. Itu sangat menghemat energi dan polusi mengekstraksi silika dari alam itu kan butuh energi, butuh mesin, nah polusi lagi, energinya juga bertambah. Sehingga inti dari kenapa kita harus recycling the glass is reduction in energy demand and reduction in pollution. Next, for each 10% increase in colored ini ya, kaca-kaca, pecahan-pecahan kaca used in glass manufacture, there was ini apa ya, 22 ini salah, ini tulisannya 2-3% maksud saya ini, 2 until 3% saving in energy with a consequent 230 kg reduction in carbon dioxide emissions. Jadi setiap misalnya ada pabrik kaca menggunakan 10%, setiap 10% penggunaan sampah kaca ke dalam produksi glass manufacturing ini, dia akan bisa menghemat energi 2-3%. Itu kalau 10% kita masukkan si sampah kaca, ada hemat 2-3%. Kalau misalnya 20 ya bisa menjadi mungkin jadi 4-6% ya. Kalau 10 ya kalau 20% ya berarti 2 kali ini. Kalau 30% berarti 2 kali ini saving in energy. Jadi bayangkan berapa carbon dioxide yang di reduce jika kita menggunakan waste glass untuk glass manufacture. Oke, and then kita masuk textile recycling. Glass sudah habis ya. Kemudian next, textile recycling. Because textiles are nearly 100% recyclable, nothing in the textile and apparel industry should be waste if it's natural textile. Nah, kita garis bawahi ya, kalau misalnya dia natural textile, benar-benar dari kapas, cotton 100% misalnya, tidak ada polimer, tidak ada bahan. Ya, sekarang kan banyak baju yang bahannya dari plastik, dicampur sama cotton, terus jadi baju yang stretch itu yang dari karet. Nah itu bukan natural ya. Kalau misalnya dia natural, sebenarnya 100% dia bisa di recycle. And if it's synthetic fiber, recycling become more complex. 2 reason. Jadi kalau misalnya dia sudah bergabung dengan bahan-bahan lain, si cottonnya itu, kapasnya itu dicampur dengan plastik misalnya, atau dicampur dengan polimer, dicampur dengan karet, itu akan mempersulit recycling proses karena lebih complicated karena ada 2 reasonnya. Pertama, increase fiber strength made it more difficult to shred or open the fibers. Jadi kalau misalnya si bahan kainnya itu makin kuat, makin susah untuk
makin kuat, karena kalau misalnya dia cotton saja dia itu lemah untuk dirobek-robek. Kalau misalnya dia sudah bergabung dengan karet, itu akan bahan kainnya akan susah untuk dicabik-cabik atau dibuka serat-seratnya itu. Kemudian yang kedua, alasannya fiber blends made it more difficult to purify the sorting process. Jadi kalau misalnya dia sudah semakin banyak gabungannya, cotton gabung sama karet, gabung sama lagi sama plastik, sehingga